kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah seperti ini. Walaupun dengan norma yang baru, tetapi biarlah kita akan selesa. Ya, amin. Shalom kepada semua jemaat luar biasa. Apa kabar kamu semua? Baik? Baik, puji Tuhan. Welcome home kepada semua kita yang ada di gereja dan juga yang di luar sana yang ikut beribadah di rumah kita masing-masing pada hari ini. Pagi ini sekali lagi kita akan belajar tentang siri pelajaran Kristen sedunia. Kristen sedunia dia akan menang, dia tidak akan rebah. Kristen sedunia dia senantiasa kuat di dalam Tuhan. Bukan Kristen duniawi yang senantiasa dikalahkan, yang senantiasa rebah. Tetapi saudaraku, Kristen sedunia walaupun dia rebah, dia akan bangkit kembali. Sebab Tuhan bersama dengan dia. Jadi hari ini kita belajar tentang pelajaran yang ketiga, yaitu Kristen sedunia, imannya stabil dan terus maju. Amin. Beritahu kepada teman kiri kanan kita, saya Kristen sedunia, bukan Kristen duniawi. Tempoh hari saya sudah ajar kita apakah perbezaan Kristen sedunia. Kristen sedunia adalah Kristen yang memberi dampak kepada masyarakat. Tetapi Kristen duniawi, dia dikalahkan oleh dunia. Amin. Jadi saudara, mari kita baca di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Saya akan baca. Aku tidak berkata bahwa aku sudah berjaya melakukan semua yang harus aku lakukan ataupun sudah menjadi sempurna. Tetapi aku, yaitu Paulus di sini aku terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangi hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Itulah tujuan Kristus Yesus menjadikan aku miliknya. Saudara-saudaraku, sebenarnya aku tidak menganggap bahwa aku sudah berjaya memenangi hadiah itu. Tetapi satu perkara aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakang dan berusaha dengan gigih untuk mencapai apa yang di hadapan. Itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup kekal, hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Allah kepadaku melalui Kristus Yesus. Kita semua yang sudah matang dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus bersikap demikian. Tetapi ada di antara kamu yang berpendapat lain. Allah akan menjelaskan hal itu kepada kamu. Bagaimanapun kita perlu memperhatikan hal ini. Ini hal yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang telah kita taati sehingga sekarang. Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku. Kami sudah memberikan teladan yang baik kepada kamu. Oleh itu perhatikanlah orang yang mengikut teladan kami itu. Apa yang akan aku beritahukan kepada kamu sudah banyak kali aku katakan kepada kamu dahulu. Dan sekarang aku mengulanginya lagi dengan tangisan. Ini kata Paulus, supaya firman Tuhan ini memperingati kita, senantiasa menegur kita. Dia sudah mengatakannya dahulu, tetapi hari ini dia katakan dia menegur, mengulangi sekali lagi teguran itu, saudaraku. Banyak orang dengan kehidupan mereka sudah merosakkan arti kematian Kristus di kayu salib. Hidup orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran karena mereka bertuhankan
keinginan tubuh mereka sendiri. Mereka membanggakan hal-hal yang seharusnya memalukan. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Tetapi kekeluargaan kita di sorga dengan penuh harapan kita nantikan kedatangan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari sorga. Dia akan mengubah tubuh kita yang lemah dan fana ini menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia itu. Dia dapat melakukan hal itu karena dia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Amin. Jadi saudaraku, apa yang membuat iman mereka stabil dan terus maju ataupun semakin kuat, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, di sekeliling mereka. Jadi saudara, ada 4 alasan. Berapa alasan? 4. Ya, tidak banyak tetapi ada nanti lain-lain. Oke, jadi untuk firman Tuhan ini ada 4 alasan yang saya temui daripada teks ini. 4 alasan mengapa mereka terus stabil dalam iman, kuat, maju ke hadapan dalam iman mereka. Mereka tidak goyah, mereka tidak takut, mereka tidak mundur, tetapi mereka tetap percaya Yesus dalam kehidupan mereka, saudara. Amin. Jadi apakah kita mau seperti itu? Jadi kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama di sini, orang imannya stabil. Kita Kristen sedunia yang stabil dalam iman dan maju terus dalam imannya adalah dia terus berusaha. Katakan, dia terus berusaha. 1, 2, 3. Dia terus berusaha. Apakah terus berusaha ini? Apa maksud dia? Harus ada komitmen, harus ada tanggung jawab. Kita bukan menjadi dewasa, menjadi stabil dalam iman, menjadi kuat dalam iman, bukan secara otomatis, saudara. Tetapi perlukan usaha. Beritahu kepada kiri kanan kita, teman kita. Perlukan usaha. Baca firman Tuhan sendiri. Pastor memang menggalakkan kita baca firman Tuhan. Bacakan firman Tuhan itu dan renungkan firman Tuhan itu. Terima firman Tuhan itu dengan rendah hati, bersyukur. Dan kita praktikkan, melakukan firman Tuhan itu dan lepas itu kita bahagikan kepada teman-teman kita. Supaya itu dapat menguatkan kita, usaha kita. Dan begitu juga kita berusaha datang beribadah. Walaupun ada limited dia, ada limit dia. Tidak seperti dahulu. Jadi saudara, biarlah kita gairah untuk datang kebaktian. Mengapa kita perlu kebaktian? Sebab saudara, kita perlukan dorongan dari teman kita, dari saudara-saudari kita di dalam Tuhan. Amin. Jangan sendiri-sendirian. Oke? Saudara, apabila kita melihat orang gila di luar sana, orang yang gila, apa yang mereka lakukan? Mereka cakap sendiri kan? Kenapa mereka cakap sendiri? Mereka cakap dengan batu, dengan rumput, dengan pokok, dengan batu lah, dengan tanah lah, dengan sampah lah. Kenapa? Sebab orang lain tidak mau mendengar mereka. Coba mereka datang kepada kita, maukah kita mendengar mereka berbicara, saudara? Jadi kita perlukan teman, kita perlukan saudara di dalam Yesus. Itulah usaha kita. Kita datang ke gereja, kita datang komsel, kita datang beribadah, kita datang ke kebaktian doa. Kenapa saudara? Sebab kita perlukan usaha dari kita sendiri. We have our initiative. Daripada kita sendiri, kita mau, saya mau beribadah, saya mau berdoa, saya mau baca firman Tuhan. Kita katakan itu usaha kita, itu komitmen kita. Bukan komitmen kita kepada pastor kita, tetapi komitmen kita sendiri, saudaraku. Amin. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangi hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus.
Jadi saudaraku di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia. Saya beritahu, tidak sia-sia. 1, 2, 3. Jadi kalau tidak sia-sia apa adanya? Hadiah yang harus kita menangi dalam Yesus Kristus, saudaraku. Makanya kalau orang itu berlari, apakah dia perlu usaha? Perlu kan? Dia harus train diri sendiri. Dia berusaha, train diri sendiri. Jogging lah, berlari lah, naik bukit lah, hiking lah, dan sebagainya. Supaya dia ada tenaga, supaya dia ada kekuatan untuk berlari terus ke hadapan saudara. Jadi apa kemauan dia? Apa tujuan pelarian dia? Untuk memenangi hadiah. Begitu juga saudara dalam Tuhan. Kita di dalam iman kita harus berusaha terus saudara. Sebab apa? Sebab kita mau memenangi hadiah yang disediakan Yesus bagi kita. Amin. Jadi jangan malas untuk melayani. Jangan malas untuk mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus berusaha di dalam untuk mencari Tuhan di dalam iman kita, kepercayaan kita di dalam Dia, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Sebab itulah tujuan Kristus menjadikan kita milik Dia. Itu tujuan Yesus, membuat kita menjadi miliknya. Kita milik siapa? Milik Yesus. Saya dan saudara milik Yesus. Kita adalah sama milik Yesus. Tujuan Tuhan memiliki kita, menebus kita. Mengapa saudara? Untuk mendapat kemenangan ini. Hadiah yang Tuhan berikan, sediakan bagi kita. Apakah kita mau hadiah? Mau kan? Bahwa hadiah itu di surga yang Tuhan sediakan. Bahkan Dia sudah menyediakan hadiah itu bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Bukan suatu hari nanti kita menerima Dia, tetapi sudah kita miliki, saudara. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita sudah memiliki hadiah tersebut, yaitu kehidupan sejati dan kehidupan yang kekal. Jadi saudara, kita terus berlari menuju ke hadapan, menuju memenangi hadiah ini. Mengikuti Yesus harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk kita mendapatkan hadiah yang kekal dan abadi yang disediakan Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Bukan hanya nama saja Kristen ya. Bukan hanya nama Kristen, tetapi kekristenan adalah gaya kehidupannya. Worship as his lifestyle. Kekristenan itu bukan hanya menyembah memuji Tuhan di gereja saja. Bukan takut akan Tuhan di gereja saja. Bukan melayani Tuhan di gereja saja, tetapi di mana-mana. Itu adalah kekristenan. Worship itu menjadi gaya hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita takut akan Tuhan di mana-mana, saudaraku. Amin. Bukan hanya di gereja kita sebut haleluya, di luar juga tetap haleluya. Amin. Jadi kita menjadi orang Kristen sedunia, bukan Kristen duniawi. Sungguh-sungguh committed dalam imannya kepada Kristus. Itu yang pertama. Ada usaha. Terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangi. Jadi we have to exercise. Kita exercise dalam iman kita. Bagaimana kita exercise? Kita membaca firman, kita berdoa, kita bernyanyi, kita datang kebaktian, kita melayani Tuhan dan sebagainya. Itu usaha kita. Sebab kematangan kita di dalam Kristus bukan secara otomatis. Dan yang kedua, poin yang kedua, mengapa mereka stabil dalam iman dan terus maju di dalam iman? Ini Kristen sedunia ya. Dia melupakan apa yang di belakangnya.
dan berusaha dengan gigih untuk mencapai apa yang di hadapan. Nah, di sini sekali lagi dia katakan berusaha. Dengan gigih, dengan sungguh-sungguh mencapai apa yang di hadapan. Apa yang dikatakan firman di hadapan kita, yaitu kehidupan kekal. Hadiah-hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara, apabila kita mendapat orang yang belum percaya, mereka percayakan kepada Yesus, mereka percayakan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita menjadi penginjil, kita bersaksi saudara, kita juga ada upahnya. Kayak bukan hanya upah kehidupan kekal, kehidupan sejati, tetapi ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita saudara. Mau kan itu? Mau? Jadi kita harus bersaksi, mencari teman-teman kita, bersaksi kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang dia katakan di sini, lupakan segala masalah, lupakan segala persoalan, lupakan segala kegagalan kita. Kita pernah gagal kan? Saya pernah gagal. Dalam exam saya pernah gagal. Di dalam kehidupan pernah gagal. Tetapi saudara jangan terus rebah di sana. Kita bangkit. Kita bangkit kembali. Dan kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan jangan rebah lagi. Jangan jatuh lagi. Kita terus bangkit dalam iman kita. Kan, Dylan? Sudah rebah, jangan terus rebah. Bangkit dan muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua kita sama. Dan kita juga harus lupakan kekurangan kita, kelemahan kita dan sebagainya yang telah berlalu saudara. Biar itu kita lupakan. Jangan ambil dia kembali. Jangan ingatkan dia. Kita maju terus ke hadapan. Sebut, maju terus. Kuat lagi. Kita maju terus. Jangan ingat perkara-perkara yang melemahkan kita di belakang kita. Kita tinggalkan. Bahkan saudara, kalau kamu berjaya di masa dahulu saudara, biar kita lupakan itu. Sebab ada sesuatu yang lebih besar bagi kita. Amin. Dalam 2 Korintus, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan telinga. Sesuatu yang tidak pernah timbul dari hati kita. Itu yang akan diberikan Tuhan bagi kita saudara. Amin. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sesuatu yang baik. Jadi saudara, biar kita lupakan sesuatu, kejayaan kita, kegagalan kita dan sebagainya saudara di belakang kita. Sebab Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik, lebih dahsyat, lebih besar, lebih luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi lupakan masalah kita, terutamanya masalah yang menghambat perjalanan iman kita dalam Kristus. Apa yang selama ini menghambat kamu untuk tidak maju terus dalam Tuhan, untuk tidak terus melayani Tuhan, tinggalkan semua itu. Cari sesuatu yang daripada Tuhan. Makanya Tuhan katakan tadi, itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku. Kemana arah dia? Ke hadapan, bukan ke belakang, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tetapi ke hadapannya. Ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Allah. Haleluya, Tuhan memanggil kita. Tuhan sudah memanggil kita. Kita hidup dalam kegelapan suatu hari dahulu saudara. Tetapi Tuhan memanggil kita. Tetapi Tuhan menjemput kita dalam masuk ke dalam terangnya. Masuk ke dalam kerajaannya. Untuk apa? Supaya kita dapat memiliki kehidupan sejati, kehidupan yang kekal ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Sungguh baik Tuhan bagi kita kan? Dia mengambil kita seperti sampah yang tidak berguna, sampah yang tidak ada arti. Tetapi dia mengambil kita, memungut kita
Dan dia membentuk kita, menciptakan kita menjadi manusia baru. Dan kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Memberi kemuliaan bagi namanya, memberitakan Injilnya, memberi dampak kepada masyarakat, memberi dampak kepada orang di sekeliling kita, saudaraku. Amin. Dia mengubah kita menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang berdampak, yang luar biasa. Amin. Kita bukan sampah lagi. Kita orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Jangan kamu katakan saya sampah masyarakat, tidak. Kamu adalah mutiara di hadapan Tuhan. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Ada nyanyi itu kan? Sehingga dia mengaku kita sebagai biji matanya, yang sangat dia kasihi, yang sangat dia sayangi. Makanya jangan kamu pandang rendah diri kamu sendiri. Kamu sungguh istimewa. Beritahu kepada kiri kanan kamu, kamu sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Kamu bukan sampah, tetapi kamu mutiara, batu berharga di hadapan Tuhan. Telah diubah Tuhan dari sampah menjadi sesuatu yang berharga. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita, saudaraku. Oke, makanya harus lupakan sesuatu yang menghambat iman kita, sesuatu yang pernah menjatuhkan kita. Kita bangkit untuk Yesus. Kita semua yang sudah matang harus dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus bersikap demikian. Maju terus. Tinggalkan sesuatu yang di belakang. Ingat sesuatu yang di hadapan, yaitu hadiah yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berlari sehingga ke garis tamat. Semua kita yang sudah matang dalam Kristus ataupun dalam iman seharusnya demikian. Jangan mundur. Dalam pelayanan jangan mundur. Ada orang mengatakan, ya tahun depan saya tidak mau melayani lagi. Tahun depan saya tidak mau jadi pelayan lagi. Tahun depan saya tidak mau menjadi praise worship lagi. Tahun depan saya tidak mau menjadi sopir lagi. Apa kamu buat? Jadi saudaraku, jangan kita malas untuk melayani. Kita terus maju. Sebab itu tujuan Tuhan memanggil kita. Amin. Memang ada masalah. Ada kadang-kadang masalah. Tetapi biarlah kita melayani dengan sukacita. Melayani dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Amin. Dan yang ketiga, mengapa iman mereka stabil dan terus maju? Sebab hidup mereka tidak merusakkan ataupun mensia-siakan tujuan kematian Kristus di kayu salib. Ini sangat penting. Ini harus kita ketahui. Harga kita ini sangat mahal. Kalau kita mau tahu berapa harga kita, tidak dapat dibeli, saudaraku. Tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan, dengan keuangan yang ada dalam dunia ini. Tetapi yang membeli kita adalah Yesus sendiri, Allah sendiri, dengan darahnya yang kudus disalibkan. Dan dia membeli kita, menebus kita yang berdosa, ditebuskan supaya menjadi sempurna, menjadi kudus di hadapan Tuhan, saudaraku. Amin. Jadi harga itu sangat mahal. Jadinya saudara, jangan kita mensia-siakan pengorbanan, kematian, harga yang begitu mahal, yang begitu besar Tuhan telah perbuat bagi kita, saudaraku. Itu harus kita ingat. Jangan kita pandang Yesus mati itu, walaupun dia mati lebih 2000 tahun yang lalu, saudara. Kita harus tahu apakah tujuan kematiannya adalah untuk menebus dosa kita. Kalau dosa kita tidak ditebus, saudaraku, kita akan mati di dalam dosa. Orang yang mati di dalam dosa, mereka akan di mana? Dihukum selama-lamanya di neraka. Tetapi kita yang telah percaya kepada Yesus,
walaupun kita sudah jatuh, kita sudah berdosa, tetapi oleh karena iman kita percaya kepada Yesus, kita mengaku bahwa Dia Allah, bahwa Dia Tuhan, Dia telah mengampuni dosa kita, saudara. Kita menjadi manusia yang baru. Amin. Kita bukan manusia yang lama. Maka Tuhan katakan kita menjadi manusia yang baru. Yang lama semakin tidak ada, tetapi yang baru semakin diberikan kepada kita. Makanya kehidupan kita berubah dari masa ke semasa. Kehidupan kita tidak dipenuhi dengan hawa nafsu kita, tetapi dipenuhkan dengan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kita. Suka melayani, suka berdoa, suka membaca firman, suka melakukan, bersaksi, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mengapa? Sebab kita adalah manusia yang baru. Hidup orang yang merusakkan tujuan kematian Kristus di kayu salib, hidup orang itu seperti akan berakhir dengan kehancuran, karena mereka bertuhankan apa? Keinginan tubuh mereka sendiri. Mereka membanggakan hal-hal yang seharusnya memalukan. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Itu dalam pikiran mereka. Mereka tidak memikirkan sesuatu yang daripada Tuhan dalam Alkitab. Jadi saudara, kayak kita yang sudah menjadi Kristen sedunia, kita menghaus. Kayak kita selalu haus akan firman Tuhan, Betul? Haus akan firman Tuhan. Kita minum daripada firman Tuhan, makan daripada firman Tuhan. Jangan koyakkan dia, jangan masak dia dan minum campur air. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi kita harus baca firman Tuhan. Amin. Sebut 1, 2, 3. Baca firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan setiap hari supaya kita ada kerinduan ke firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan alasan yang keempat, mengapa mereka stabil dalam iman, mereka maju terus dalam iman, sebab mereka menanti kedatangan Kristus yang kedua kali dengan penuh harapan. Penuh harapan. Jadi saudara, kalau kamu menantikan sesuatu yang akan datang, apalagi Yesus Kristus, mari saudara, kita harus menanti-nantikan dia dengan penuh harapan. Sebab memang pasti Yesus akan datang. Pasti. Dia akan datang kembali. Dia datang bukan menjadi bayi lagi. Dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Dia akan datang dengan menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan yang kecil dalam dunia ini. Jadi dia adalah segalanya yang kita nanti-nantikan. Jadi saudara, sementara kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, marilah kita dengan penuh harapan. Melayani Tuhan dengan penuh harapan. Apapun pelayanan kita melayani dia dengan penuh harapan. Sebab apa yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk siapa? Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk pastor. Tetapi apa yang kita beri, apa yang kita lakukan, pelayanan kita, semuanya kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kita menantikan dia dengan penuh harapan. Contoh kalau orang mau kawin, mau nikah, dia, saudaraku, menanti-nantikan hari itu dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan penuh kerunsingan, bukan dengan penuh masalah dalam kehidupan dia. Jadi dia penuh dengan harapan. Jadi apa kata Paulus di sana tadi saudara? Dengan penuh harapan kita menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari mana? Dari surga. Dia akan mengubah tubuh kita yang lemah dan fana ini menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia itu. Jadi saudara jangan risau.
Kalau kita mati dalam kesakitan, kalau kita mati kayak dalam kelemahan, tidak apa. Tuhan mengatakan Dia akan mengubah tubuh kita yang lemah dan yang fana ini menjadi tubuhnya sendiri yang mulia itu, saudaraku. Amin. Jadi mereka diubah menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus sendiri. Mak saya, bapak saya, anak saya, mereka sudah pergi dahulu. Dan saya percaya firman Tuhan ini mengatakan mereka ada tubuh yang baru. Walaupun mereka mati dalam kesakitan, mereka mati dalam masa usianya tua, tetapi mereka memiliki tubuh yang baru, yang mulia. Amin, saudaraku. Ada yang mati kayak tidak tahu kemana, aksiden, tenggelam, lemas, kapal terbang pecah dan sebagainya. Mereka tidak ada badan lagi, hancur. Jadi saudara melihat daripada firman Tuhan ini, mereka diberikan tubuh yang baru, yang mulia seperti tubuh Yesus sendiri. Amin. Jangan ragu. Kalau kita mati, tidak apa, kita ada tubuh yang baru daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara, kita datang kepada ciri-ciri lain kehidupan mereka. Ada beberapa di sini. Next. Mereka berbuah. Berbuah lebat. Saya tidak mau beri poin dia banyak tadi, supaya kita tidak terlalu banyak pikir. Oke, sebenarnya ini juga poinnya, tetapi saya buat dia ciri-ciri kehidupan dia yang lain. Kayak orang, kayak Kristen sedunia, kayak sungguh-sungguh Kristen sedunia, kayak kehidupannya, imannya stabil dan maju. Dan ini juga ciri-cirinya. Oke, mereka berbuah lebat dalam Kristus. Oke, apakah ada buah dalam hidup kita? Di sini, di telinga, di mata, di rambut kepala kita, di kaki, tangan, di belakang kita, semua buah? Bukan itu maksud dia. Oke, nah mari kita lihat dalam Galatia pasal ke-5, 22 sampai 25. Itu maksud buah yang dikatakan oleh Paulus. Sebaliknya, inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka saling mengasihi. Itu buahnya. Mengasihi satu sama lain, bukan membenci. Bukan berdendam. Bukan jealous, cemburu. Mereka juga bersukacita, bukan senantiasa duka cita. Sebab kalau kita selalu berduka cita, apa yang terjadi? Yang muda pun menjadi tua, sebab kita selalu berduka cita. Makanya Tuhan katakan selalu bersukacita, bersukaria dalam kehidupan kita dalam Tuhan, menantikan kedatangan Dia. Kita harus gairah, bersukaria dalam Tuhan. Amin. Walaupun apa yang terjadi, saudaraku. Kalau ingat keluarga saya dan istri saya, keluarga kami, kalau tidak ingat kedatangan Tuhan, kalau tidak ingat hadiah yang Tuhan sediakan bagi kami, memang kita down. Kita tidak dapat melakukan apa-apa karena terlalu berduka cita, melihat apa yang sudah terjadi dalam keluarga. Tetapi apa yang membuat kami bergairah dalam Tuhan, sebab buah roh itu ada di dalam kita, yaitu bersukacita. Amin. Selalu bersukacita. Supaya kita yang tua, kalau kita bersukacita, bersukaria, kita menjadi orang seperti orang muda. Kalau kamu orang muda, kalau kamu senantiasa berduka cita, muram saja, murung saja, kamu akan menjadi tua, betul? Makanya ada orang kata muka itu tidak seperti muka papaya. Jika kita mendapat papaya, bisik. Ya kayak bengkok, berkedut-kedut. Nah, kalau orang bermuka seperti itu orang berduka cita. Jadi Tuhan katakan selalu bersukacita. Amin.
hidup rukun. Tahu hidup rukun? Oke, rukun dengan satu sama lain. Damai, sabar, berbudi, baik hati, setia. Tahu arti baik hati? Mana hati? Ukai hati babi kemana? Hati kita manusia. Agak kelia lupa gawai. Muda hati babi. Nak sikut, 2 ikut, 3 ikut, 7 ikut pun bisa. Hati babi yang mereka lihat. Tetapi hati manusianya Tuhan yang melihat. Jadi saudara, kita harus baik hati. Amin. Amin. Baik hati dengan suami, istri, anak, datuk, nenek, ibu bapa, dan juga jemaat kita. Kita harus sama berbaik hati. Setia dalam Tuhan, setia dalam pelayanan, setia dalam apapun kita lakukan. Amin. Rendah hati dan dapat mengawal diri. Ada break, self control. Tidak ada hukum yang melarang perkara-perkara seperti itu. Demikianlah orang yang menjadi milik Kristus Yesus sudah mematikan tabiat manusia dengan segala nafsu dan keinginannya. Roh Allah adalah telah memberikan hidup baru kepada kita. Oleh itu dia juga harus menguasai hidup kita. Itu buah roh. Hidupnya dipenuhi dengan buah yang lebat. Dengan buah yang banyak. Dan ciri yang kedua, dia melayani Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan paksa atau tidak bersungut-sungut. Kalau dia melayani saudara, dia melayani sukacita. Sebab dia tahu pelayanan dia adalah satu kehormatan, bukan beban. Amin. Kita sama sebut pelayanan bukan beban, tetapi kehormatan. Kalau Tuhan itu memilih kita untuk melayani Tuhan, melayani dia saudara, itu bukan menjadi beban, tetapi itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Amin. Jadi apabila orang melantik kita, memilih kita menjadi pelayan Tuhan, itu adalah satu kehormatan, bukan beban dalam Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab suatu hari nanti kita akan melihat hasil apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa usaha kita, apa kontribusi kita kepada pelayanan dan sebagainya. Tuhan akan mencatat semuanya saudaraku. Amin. Sebab dia tahu panggilan Tuhan bagi hidupnya dan tahu panggilan pelayanan itu adalah kehormatan bukan beban. Nah, kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-4 ya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sana tidak ada. Efesus 6 ayat yang ke-7. Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati. Bekerjalah seperti kamu sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi dia menganggap pelayanan itu adalah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, imannya tidak suam-suam kuku. Nyilok-nyilok kuku kita iman. Imannya terus menaik ke atas, bukan terus menurun ke bawah. Seperti ada setengah orang. Makin lama makin imannya turun. Dan terus tidak ada lagi. Dan ada orang imannya semakin kuat menaik ke atas. Sehingga kehidupannya tidak ada lagi. Dipanggil oleh Tuhan sampai ke garis penaman. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi imannya tidak suam-suam kuku. Imannya terus menaik ke atas. Jadi saudaraku, jangan memiliki iman yang suam-suam kuku.
Jangan memiliki iman yang suam-suam kuku, takut nanti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Itu kata firman, bukan saya yang mengatakan. Nah, kalau tidak percaya kita lihat dalam Wahyu 3:16. Oke, Wahyu 3:16. Ada di depannya. Oke, coba kita baca. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, maka itu jangan suam-suam kuku. Oke, beritahu kepada orang teman-teman kita, jangan suam-suam kuku ya. Terus jadi panas dalam iman kita, amin. Orang adakah, orang tidak adakah, kita tetap kuat dalam Tuhan, kita terus maju dalam Tuhan. Waktu yang seperti ini saudara. Oke, kita harus maju terus dalam Tuhan. Takut kita dimuntahkan oleh Tuhan daripada mulutnya. Jadi hati-hati ya. Saya harap kita terus maju dalam Tuhan. Makanya saya sebagai gembala, sebagai pastor, saya selalu memberi dorongan kepada kita dalam grup kita, dalam Facebook dan sebagainya, untuk menguatkan kita dalam Tuhan. Amin. Supaya kita membaca, dan daripada pembacaan itu kita berdoa supaya kita dapat dikuatkan dalam Tuhan. Dan poin yang terakhir, ciri yang terakhir adalah tetap bersemangat dalam Tuhan. Oke, sebut 1, 2, 3. Tetap semangat. Lagi. Haleluya. Coba dengan tangannya. Tetap semangat. Haleluya. Oke, anang lembau-lembau dalam jago iban. Ransi yang hati. Ngiga Tuhan, nyembah Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Anang bersungguh-sungguh. Tidak mudah menyerah kalah. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun apa yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap bersemangat melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sebagainya. Mari kita lihat dalam Amsal. Coba kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat yang ke-14 dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi saudara dalam Tuhan, orang yang bersemangat dalam Tuhan, dia akan menanggung segala penderitaan. Itu yang saya alami saudara. Saya dan istri, kami sekeluarga. Kita dapat menanggung semua kesengsaraan, penderitaan, kedukacitaan. Kita menanggungnya dengan kekuatan Tuhan. Makanya kita harus bersemangat. Jangan kita lemah-lemah. Ada orang oleh karena pencobaan, oleh karena masalah, dia terus down. Dia terus tidak mau melayani lagi. Tidak mau saya melayani. Keluarga saya begini-begini. Anak saya sudah dipanggil Tuhan, kenapa dia tidak dengar doa saya? Kita jangan putus asa saudaraku. Sebab ada pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan kita baca sekali lagi 2 Tawarik 15:7 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu, bagi usahamu saudaraku. Haleluya. Jadi jangan lemah, tapi kuatkanlah semangat kita di dalam Tuhan.